pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Adapun kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam sudah menganut agama atau kepercayaan. Jadi sebelum Islam datang, negara Indonesia itu kebanyakan masyarakatnya yaitu menganut agama kepercayaan. Dikarenakan secara geografis wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau, jadi wajar saja apabila keagamaan mereka, kepercayaan mereka itu berbeda-beda dan bermacam-macam. Adatnya, seninya, budayanya, serta bentuk tubuhnya atau kulitnya itu bermacam-macam, tidak sama. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Yang pertama yaitu ada jalur perdagangan. Pada awalnya, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan, kesibukan lalu lintas. Perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, timur Asia. Jadi awal mula masuknya Islam ke Indonesia itu melalui proses perdagangan itu, karena adanya proses ekonomi dari datangnya orang-orang dari Arab, dari India, dari Persia, sehingga mereka membawa agama mereka dan menyebarkan, tersebarlah agama Islam tersebut di Indonesia. Selain itu, Islam juga datang ke Indonesia melalui jalur perkawinan, pernikahan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibat penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dan para saudagar tersebut. Jadi dikarenakan para pedagang itu mereka statusnya itu karena mereka lebih kaya, karena mereka bangsawan, jadi putri-putri atau gadis-gadis pribumi tersebut tergoda mereka sehingga mereka mau menikahi pendatang tersebut. Mau nggak mau mereka itu diharuskan untuk mengikuti agama suaminya, seperti itu. Selain itu, Islam juga datang ke Indonesia itu melalui jalur seni budaya, yaitu melalui kesenian. Adapun yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir. Jadi Sunan Kalijaga itu menyebarkan Islam di Indonesia itu melalui seni budaya, yaitu salah satunya paling keren yaitu melalui pewayangan. Dalam hal ini Sunan Kalijaga tidak pernah mengambil upah sedikit pun dalam proses penyebaran tersebut, sehingga mereka tidak merasa kalau mereka itu sedang disebari Islam, sedang didakwahi oleh Islam, yaitu melalui unsur-unsur budaya tadi, melalui kesenian pewayangan tadi. Padahal itu Sunan Kalijaga tidak pernah mengambil sedikit pun upahnya. Oleh karena itu mereka itu terpancing, kok baik sekali ada orang yang mau memberi hiburan tanpa mengambil bayaran. Oleh karena itu mereka itu terpikat dan penasaran. Akhirnya Sunan Kalijaga mendakwahilah mereka satu persatu dan akhirnya mereka sedikit demi sedikit mengikuti Sunan Kalijaga. Selain itu ada jalur tasawuf, yaitu tujuan tasawuf sendiri itu untuk mendekatkan kepada Allah sehingga mereka memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Itu dengan cara kebaikan. Tasawuf itu intinya kebaikan, itu pendekatan secara dari hati ke hati, sehingga mereka itu tertarik, kok alangkah baiknya agama ini, alangkah baiknya, begitu baiknya ajaran ini. Oleh karena itu mereka itu mengikuti Islam. Setelah itu ada melalui jalur politik. Di beberapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Jadi para rakyatnya itu mengikuti rajanya, dikarenakan rajanya telah terdakwahi oleh Islam dan masuk Islam, akhirnya rakyat
masuk Islam. Jadi salah satunya itu dengan jalur politik. Dan itulah beberapa jalur atau penyebaran Islam di Indonesia melalui beberapa jalur tersebut. Yang pertama tadi ada perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan juga politik. Oke, untuk pagi ini saya rasa pertemuannya cukup. Saya harap kalian dapat memahami dan membayangkan bagaimana Islam bisa masuk sehingga kalian dapat paham dengan serius dan nantinya dapat bercerita kepada teman-teman dan saudara kalian. Sekian untuk pada pagi hari ini, kurang lebihnya